warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel Miftahul Ulum yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kualitas, bukan hanya formalitas. Seperti apakah ibadah puasa yang berkualitas itu? Perlu kita sadari bahwa kualitas puasa bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus serta mampu menyelesaikannya selama 1 bulan saja. Kualitas puasa ini dalam artian mampu memaksimalkan fungsi, keutamaan, dan manfaat dari puasa untuk mampu meningkatkan kualitas diri serta mampu memaksimalkan bulan Ramadan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Untuk meraih puasa yang berkualitas, pertama, kita harus benar-benar menata niat untuk ikhlas berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terbesit sedikit pun rasa berat dan terbebani dengan ibadah puasa ini. Jangan sampai kita berpuasa karena malu dengan keluarga, takut dengan atasan, dan ingin dipuji orang lain. Jika niatan ini yang ada dalam hati kita, bisa jadi kita akan mengatakan berpuasa kepada orang lain, namun sebenarnya kita berbohong, karena faktanya kita tidak berpuasa. Inilah yang kemudian bisa kita sebut sebagai puasa formalitas. Seharusnya datangnya bulan Ramadan ini harus kita sambut dengan rasa senang dan bahagia, serta saat menjalankannya pun harus dengan kesungguhan dan keimanan. Jika hal ini kita camkan pada diri kita, insya Allah kita akan meraih pahala dan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika mulai berpuasa, kita juga harus menancapkan tekad dalam hati untuk bukan hanya sekedar mempuasakan diri dari makan dan minum saja. Kita juga harus mampu memuasakan seluruh anggota tubuh, pikiran, dan hati kita. Mata dipuasakan dari suatu pandangan yang tercela, yang melanggar syariat dan melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah harus dipuasakan dari berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan kebohongan, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, dan menzolimi orang lain. Tangan harus dipuasakan dari berlaku yang menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain, dan sesuatu yang merugikan orang lain. Mempuasakan anggota tubuh ini memang sangat berat sekali kita lakukan, apalagi di zaman modern saat ini, di mana kita sudah berada di 2 dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya. Jika dulu, sebelum adanya perkembangan teknologi internet, khususnya media sosial, orang akan jarang melakukan dan berbuat hal-hal maksiat di dunia nyata. Namun, di era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini, di mana
dunia sudah berada dalam genggaman. Kemaksiatan pun bisa dilakukan dengan genggaman tangan kita, mulai dari maksiat mata, mulut, tangan, bisa saja dilakukan dengan mudah menggunakan kecanggihan teknologi internet. Terlebih dengan media sosial yang menjadikan kita merasa bebas untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita melalui jari jemari kita, sehingga bisa merugikan dan menzolimi orang lain. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat secuil apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Hal ini sangat mungkin bisa terjadi apabila kita tidak bisa mengendalikan anggota tubuh dengan melakukan dan mengumbar maksiat di media sosial. Sudah seharusnya waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini digunakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh, seperti membaca Al-Quran, memperbanyak infak dan sedekah, membiasakan diri sholat 5 waktu secara berjamaah, melakukan sholat tarawih dan sejenisnya. Untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa saat ini, marilah kita juga mengisinya dengan mengasah kepekaan sosial kita dengan membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini karena puasa bukanlah hanya sekedar formalitas dan ritual ibadah saja. Puasa menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih predikat takwa sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 182 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apakah kita akan menjadi kesolehan spiritual dan sosial melalui puasa yang berkualitas, atau justru kita akan sama saja, bahkan malah mengalami kemunduran spiritual dan sosial karena puasa yang hanya sebatas formalitas? Mudah-mudahan puasa ini mampu menjadi media transformasi dan mampu mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang paripurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bayu merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga kultum ini menjadi berkah untuk lentera di alam barzah. Cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.